warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winda Setiawati. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha, Saifuddin, Jambi. Oke guys, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pelajaran tentang skala. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran berbasis IT. Nah, IT yang akan kita gunakan yaitu PPT. Tujuannya apa? Saat teman-teman sedang mengajar atau sedang PPL, supaya murid-murid atau siswa itu dapat memfokuskan pandangan mereka atau fokus mereka itu kepada kita. Nah, di tutorial ini saya akan menjelaskan. Oke, jadi ini dia PPT yang akan kita bahas. Nah, di sini kan banyak tuh apa-apa aja PPT-nya. Nah, jadi buat teman-teman gimana sih cara membuat PPT itu? Yang pertama, kita tentu harus menyiapkan kita ingin menggunakan bentuk PPT yang seperti apa. Kita milih klik desain. Nah, di sini banyak banget teman-teman bisa memilih yang seperti apa. Contohnya seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Nah, yang saya gunakan yaitu PPT yang seperti ini. Nih, mengklik transition. Nah, di sini saya memilih fracture. Nah, kalau misalkan kita ingin memilih yang lainnya, kita bisa menggunakan curtain atau win. Saya menggunakan curtain ya. Kita preview. Nih, atau mungkin bisa cover. Nah, dia seolah langsung ke slide berikutnya. Oke, fallover juga boleh. Namun lebih menarik fracture. Nih, kita perbesar kan yang akan kita gunakan. Kemudian kita bisa memilih animasi. Nah, di sini saya memilih split. Jika kawan-kawan ingin menggunakan preview, nah, ini kita dapat dari mana? Kita bisa membuat kecil ataupun memperbesar. Nah, kalau bisa udah kayak gini, gimana sih caranya kita merubah warna biar warnanya lebih menarik? Nah, kawan-kawan bisa memilih shape all ataupun shape outline. Nah, kalaupun kawan-kawan masih bingung, bisa mengklik home, kemudian memilih shape fill. Ini aneh. Kita pilih yang paling pojok kiri paling atas. Nih, oke itu. Jadi seolah-olah gambarnya itu timbul. Memilih bentuk apa yang ingin kita gunakan. Di sini kita bisa mengetik atau menulis tulisan yang ingin kita gunakan. Itu materi tentang skala. Nah, untuk tulisannya agar lebih bagus, maka kita bisa memblok. Kemudian pada menu home, kita bisa memilih jenis tulisan apa yang ingin kita gunakan. Misalkan nih Arial Black atau Algerian. Nih, di sini ada peta negara Indonesia. Oke. Skala itu apa? Skala merupakan perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya, dilambangkan dengan tanda bagi yang artinya perbandingan. Nah, di sini ada kita lihat peta negara Indonesia. Tadi kan saat kita membuka peta ini langsung timbul. Oke. Saat ini langsung timbul, berarti animasi yang kita gunakan itu ialah berupa zoom. Misalkan kita menggunakan swivel juga bisa. Kita preview. Nah, kalau misalkan kita menggunakan zoom, bawah nih.
Skala itu apa? Skala sini dituliskan 1 berbanding 9.867.000. Yang artinya 1 cm pada gambar nih, pada gambar di sini itu berbanding dengan 9.867.000 cm pada jarak yang sebenarnya. Artinya, jika di skala ini, jika semisalkan kota Padang dan kota Jambi ialah 1 cm, maka dalam artian yang sebenarnya atau di jarak kehidupan nyata ini, jaraknya yaitu 9.867.000 cm. Oke, untuk rumus skala itu sendiri, kita bisa melihat pada gambar di mana satuan ukuran jarak pada peta yaitu cm, untuk skala cm, dan jarak sebenarnya yaitu kilometer. Untuk jarak pada peta, skala dikali jarak sebenarnya. Skala Nah, kemudian contoh soal. Pada slide ini seperti tirai terjatuh. Nah, kalau misalkan kawan-kawan ingin menggunakan animasi seperti ini, kawan-kawan bisa memilih yaitu transition draft. Nih, kita preview ya. Oke. Atau QuickTime juga bisa. Agar lebih menarik, mungkin kita bisa menggunakan draft. Oke. Contoh soal ya. Cukup kaki pada peta, maka jarak kedua kota tersebut adalah berapa nih kira-kira? Jika kita klik A, itu keluar tanda sedih, dan jika kita klik B itu keluar tanda senang. Nah, untuk mendapatkan animasi seperti ini, pertama kali hal yang harus kawan-kawan lakukan ialah mendownload animasi ini. Nah, jika sudah menggunakan animasi ini, kawan-kawan juga harus menggunakan jenis animasi yang ingin digunakan itu seperti apa, agar saat kita menjawab A itu akan keluar jawaban seperti ini dan B jawabannya seperti ini. Oke. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui skala sama dengan 1 berbanding 2.500.000. Untuk jarak pada petanya yaitu 12 cm, ditanya jarak sebenarnya. Jawab, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Maka jarak sebenarnya yaitu 12 dibagi sebenarnya yaitu 3 juta cm. Nah, karena di sini satuan dari jarak sebenarnya yaitu kilometer, maka di sini kita rubah dari 3 juta cm ke kilometer, maka hasilnya 30 km. Contoh soal lain yaitu jarak kota Ani dan kota Budi pada peta adalah 30 cm. Pada kenyataannya jarak antara kota Ani dan Budi adalah 300 km. Berapakah skala yang digunakan kota tersebut? Ada A, B, C. Nah, coba. Dari jawaban yang telah tersedia, maka jawaban yang betul adalah A. Nah, kemudian setelah membahas sejauh ini, apakah sudah bisa dimengerti? Jika sudah, coba kerjakan soal latihan berikut. Kalau kita lihat dari bentuknya, sebenarnya ini masih menggunakan sama. Kita menggunakan home untuk membentuk
bentuk yang seperti awan ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita memilih apa yang ingin kita gunakan. Jangan lupa teman-teman, ini bisa diperkecil dan juga bisa diperbesar, menyesuaikan selera kita masing-masing ya. Nah, jika sudah, maka teman-teman bisa mengerjakan soal latihan berikut. Nah, ini ada beberapa soal, ada 5 soal. Oke, untuk latihan ini bisa dikerjakan di rumah dan bisa dibuat untuk PR ya. Pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan atau akan kita bahas. Oke, teman-teman. Selain buku-buku ini atau pohon, kita juga bisa menggunakan atau kita bisa mendapatkan icon dengan gambar seperti ibu-ibu ini ya kawan-kawan. Nah, gimana caranya? Itu kita download di suatu Google dengan web yaitu www.icon untuk PPT. Nah, di sini kita bisa mendownload icon-icon yang ada. Selain itu, juga akan terdapat icon lain seperti gambar pohon ataupun buku atau yang lainnya. Oke, selanjutnya saat kita ingin membuat media pembelajaran, maka pada PPT yang kita gunakan kita bisa membuat suatu pada bagian laptop itu yaitu tangkap layar. Gimana caranya kita melakukan suatu tangkap layar ini? Kawan-kawan bisa mengklik screen recording. Fungsinya apa? Kita untuk menangkap layar atau layar penuh atau bagian mana yang ingin kita tangkap. Nah, kemudian audio ini fungsinya untuk memasukkan suara. Jadi saat kita melakukan media pembelajaran, kita perlu suara kita agar lebih jelas. Nah, seperti ini. Tangkapan layar yang akan kita peroleh hanya akan sebatas ini. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah stay enjoy YouTube aku. Saksikan untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga apa yang kita tonton tadi bermanfaat untuk kita semua. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.